yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap klien saya Agus Purwanto yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Dumai. Untuk diketahui, klien saya Agus Purwanto adalah kader terbaik dari Partai Demokrat. Kader yang memberikan sumbangsi besar terhadap Partai Demokrat. Kader yang loyal dan royal terhadap masyarakat Dumai. Kader yang memiliki suara terbanyak di DPRD Kota Dumai. Ini aset dan ini harus dipertahankan. Ini kader yang berprestasi. Kenapa kok dicampakkan tanpa ada sebuah dasar hukum yang kuat, sehingga tanpa memiliki pemikiran, tanpa ada investigasi, tanpa ada persidangan Dewan Kehormatan Partai, tanpa ada persidangan di Dewan Kehormatan DPRD, sehingga muncul surat SK 50. Ini yang kami gugat menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Saudara Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Beliau sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat, yang turut serta di dalam melakukan perbuatan melawan hukum ini ada 8. Selain dari Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat, Ketua DPD Partai Demokrat Riau, kami ketuk juga ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau, Saudara Haji Agung Nugroho SE. Kenapa? Turunan dari munculnya SK 50 yang terbitkan oleh DPP Partai Demokrat berimbas juga kepada surat turunan dari DPD Partai Demokrat Riau, turunan dari surat DPC Partai Demokrat Kota Dumai. Sehingga Ketua DPC Partai Demokrat Dumai yang saat ini adalah sebagai PLT juga menjadi tergugat, ini posisinya sebagai tergugat 8. Dan kami minta kepada Saudara Prapto Sucahyono harus tahu diri. Kenapa? Kami menganggap ini ada muatan-muatan politis, kepentingan-kepentingan apa, sehingga usulan-usulan untuk digantinya Ketua DPRD Kota Dumai, klien kami Agus Purwanto, menjadi harus dibatalkan akibat surat-surat yang dikirim ke DPP memiliki cacat hukum. Kenapa demikian? Hanya berlatar belakangkan mosi tidak percaya, yang isinya di dalam mosi tidak percaya tersebut bersifat subjektif. Tidak ada sifat objektif di dalam memberikan surat mosi tidak percaya itu. Apa perbedaan subjektif dengan objektif di sini? Kalau penilaian subjektif hanya pemikiran-pemikiran pribadi dari oknum-oknum anggota dewan, dituangkan dalam sebuah tulisan, lalu dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat, dan itu yang menjatuhkan klien saya sebagai Ketua DPRD. Penilaian-penilaian subjektif ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, secara kedudukan hukumnya 0. Kenapa? Kalau ada penilaian objektif, bisa saja itu menjadi sebuah penilaian agar DPP menerbitkan pemberhentian klien kami. Apakah itu penilaian objektifnya? Ada keputusan dari Dewan Kehormatan, Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai, yang sebelumnya telah disidangkan, sebelumnya telah diadilkan akibat dari pelanggaran kode etika, pelanggaran normaka, atau pelanggaran hukum. Tiga persoalan ini tidak pernah sekalipun dilakukan oleh klien kami. Jadi apa yang menjadi dasar sehingga ini kok bisa diterbitkan? Kita malu dengan sebuah organisasi yang tanpa ada sebuah pertimbangan yang matang, tanpa sebuah ada kajian-kajian yang luar biasa, sehingga begitu gampangnya menggulingkan seorang kader yang berprestasi. Harusnya Dewan Pimpinan Pusat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono selektif di dalam menerbitkan SK, apalagi ini terkait dengan posisi jabatan Ketua DPRD, sebuah lembaga negara yang sangat penting. Ketika kosong 1 hari saja DPRD itu, berarti 1 hari kepentingan-kepentingan masyarakat akan hilang. Karena ini merupakan akibat dari latar belakang mosi tidak percaya ini menggulingkan klien kami, maka oknum-oknum anggota dewan yang menandatangani mosi tidak percaya, kami kasih waktu paling lambat 3 kali 24 jam untuk mencabut
ke DPP, tembuskan kepada klien saya bahwasanya surat mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh 20 orang oknum anggota DPRD Kota Dumai sudah dicabut. Kenapa? Karena dalam waktu dekat kami akan melaporkan dugaan pidana akibat dari fitnah, berita-berita bohong, dan pencemaran nama baik yang dituangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Apabila 3 kali 24 jam ini tidak dicabut, apakah secara kolektif pencabutannya atau pencabutannya secara pribadi tidak dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam, kami akan melaporkan perkara ini ke Kepolisian Republik Indonesia. Kita tidak ingin memperpanjang persoalan ini akibat dari hanya sebuah tanda tangan. Segera cabut, tembuskan kepada klien saya yang saat ini masih menjadi ketua DPRD Kota Dumai. Kalau tidak, mohon maaf, dengan sangat berat hati kami akan menempuh upaya hukum yang lebih tinggi. Selain dari gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kota Dumai, kami juga akan melaporkan perbuatan pidana atas dugaan pidana, atas dugaan pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota DPRD Kota Dumai, pencemaran nama baik, fitnah, dan informasi bohong. Siapa saja yang memberikan informasi bohong secara tertulis, membujuk rayu, dengan cara menyuruh beberapa orang, 1 atau 2 atau lebih, dan ini disampaikan kepada penguasa, itu nanti bisa diancam pidana yang seperti diatur dalam pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada sanksi diancam pidana 4 tahun. Kita tidak ingin sisa jabatan mereka berakhir di penjara. Cabut mosi tidak percaya itu karena itu yang menjadi sebuah dasar latar belakang SK 50 Dewan Pimpinan Pusat dilayangkan. Terus terang, kalau ada persoalan-persoalan yang masih bisa dirundingkan, kita akan rundingkan. Bukan persoalan yang tidak ada persoalan melanggar kode etik, melanggar norma, melanggar hukum, bisa menjatuhkan seseorang. Apalagi jabatan-jabatan penting. Dan hanya informasi-informasi bohong kemudian bisa menggulingkan seseorang dari sebuah jabatan yang sangat penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terhadap pelayanan-pelayanannya. Itu poin penting. Di dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang kita ajukan ada 9 tergugat. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dipanggil oleh Pengadilan Negeri untuk disidangkan di mediasi. Di sana ada peluang untuk kita berdamai. Di sana ada peluang kita untuk bisa bermediasi, mencari solusi yang terbaik untuk Kota Dumai. Bukan untuk pribadi. Bukan untuk kepentingan partai. Bukan untuk kelompok orang. Tidak. Masih ada kesempatan 3 kali 24 jam kepada oknum-oknum anggota DPRD Kota Dumai mencabut mosi tidak percaya, yang secara otomatis ketika dicabut SK 50 juga harus dicabut. Kenapa? Karena itu merupakan konsideran atau latar belakang diterbitkannya SK 50 yang menjadi sebuah dasar pada saat sidang paripurna hari Selasa tanggal 11, ada pengumuman dari Sekretaris Dewan melalui pimpinan DPRD Kota Dumai bahwasanya ada perencanaan untuk pergantian Ketua DPRD Kota Dumai dari klien saya Agus Purwanto kepada saudara Suprianto. Kita bukan tidak setuju terhadap generasi kader-kader dari sebuah partai-partai yang katanya ini besar, partai yang memiliki nilai sejarah penting di Indonesia, cuma dengan membuang kader yang terbaik itu bukan sebuah solusi yang terbaik pula untuk partai. Ini sebuah pertimbangan, dincamkan. Ada upaya hukum perdata yang kita tempuh dari Kantor Hukum Perlindungan SHMH CLA dan rekan, dan ada upaya hukum pidana kalau persoalan ini tidak segera diselesaikan dalam waktu kurun yang secepat mungkin. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Baik Pak, tadi ada bahasa alasannya subjektif dan tidak pernah disidangkan di BK ya? Bisa diterangkan Pak seperti apa itu Pak? Seperti klien kita Agus Purwanto ditagih utang oleh masyarakat, yang utang itu tidak ada. Utang apa? Dan ketika pun memang ada, itu persoalan pribadi. Semua orang, kadang bukan semua, sebagian orang punya hutang. Ketika orang lagi hal yang wajar. Itu persoalan pertama. Yang kedua, perpindahan dari staf DPRD ke instansi lain. Yang disampaikan katanya ini adalah akibat dari kebijakan-kebijakan yang tidak benar oleh pimpinan DPRD. Justru itu kita bantah dan tidak tepat apa yang disampaikan. Staf-staf itu pindah bukan karena
tidak nyaman dengan ketua DPRD. Tidak ada itu. Cerita bohong. Dan itu yang dalam mosi tidak percaya. Yang selanjutnya ada persoalan mengenai kunjungan kerja. Kunjungan kerja katanya harus membawa staf ramai. Cerita bohong. Dan ketika pun memang ada membawa orang adalah hal yang wajar. Kenapa? Beliau adalah ketua DPRD yang butuh staf untuk pendampingan apakah administrasi, pengurusan tiket-tiket, sampai protokoler, hal yang wajar. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur. Kalau tidak ada pertentangan, kenapa itu menjadi sebuah persoalan? Itu penilaian subjektif yang menurut kami tidak mendasar, yang mengakibatkan mosi tidak percaya bisa muncul. Penilaian objektif yang kami maksudkan adalah ketika pelanggaran kode etik dilakukan oleh klien saya, Agus Purwanto, apakah pelanggaran etika kode etiknya secara hukum, norma, apakah melakukan, perbuatan pidana, korupsi, atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum lainnya. Kemudian dilaporkan kepada Badan Kehormatan menyatakan klien saya bersalah, itu yang penilaian kami adalah sebagai pelanggaran objektif. Ada dasar hukum yang menjadi sebuah dasar untuk diberhentikan. Tidak ada sedikit pun persoalan-persoalan krusial sehingga klien kita bisa digulingkan tanda kutip seperti itu. Sampai saat ini sudah diparipurnakan? Sudah Bang. Sudah hari hanya sebatas pengumuman terkait dengan surat Dewan Pimpinan Pusat nomor 50. Pengumuman saja disampaikan ke kantor Dewan di hadapan anggota Dewan yang pada saat sidang itu dihadiri oleh 20 anggota DPRD lebih satu, jadi quorum. Bang, peluang kita Bang dengan melayangkan gugatan ini Bang, kalau dari kantor perlindungan ini seperti apa peluang? Ya. Potensi kita untuk menang Bang. Di pengadilan adalah hakim-hakim yang penilaiannya secara penilaian berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan bukti dan saksi yang akan kita hadirkan, meyakinkan majelis hakim kalau penerbitan SK pemberhentian Ketua DPRD Agus Purwanto ini adalah bertentangan dengan hukum dan sudah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga kami yakin SK 50 itu beserta surat-surat turunannya ini akan dicabut. Karena di dalam surat gugatan kita memohon kepada majelis hakim, ya, kita memohon kepada majelis hakim agar poin pentingnya adalah menghukum tergugat dengan mencabut SK 50 beserta surat turunannya dan mengembalikan seluruh posisi awal dari jabatan yang telah diemban oleh klien kami Agus Purwanto, dan tidak menganggap surat-surat yang keluar itu terkait dengan turun dari SK 50 adalah tidak pernah diterbitkan dan mohon untuk dicabut kembali. Dan paling poin penting, karena klien kita sudah dirugikan secara imaterial. Imaterial ini akibat dari SK 50 itu menjadi sebuah beban moral terhadap klien kita. Begitu klien kita trauma, klien kita merasa tidak percaya diri sebagai kader-kader partai, sebagai wakil-wakil rakyat, sehingga kami meminta kepada majelis hakim melalui Pengadilan Negeri Kota Dumai untuk mengganti rugi masing-masing tergugat 5 miliar. Dikalikan 9 orang tergugat berarti harus menggantikan sekitar 45 miliar terhadap kerugian-kerugian imaterial yang diderita oleh klien kami. Yang lain, pertanyaan, kawan-kawan? Tadi ada disebutkan di awal sudah mengajukan ya Bang, ke Pengadilan Negeri Kota Dumai Bang. Betul Bang. Tanggal 11 ya. Nah, tindak lanjut dari laporan itu seperti apa Bang? Ya, betul. Saat ini kami karena sudah mendaftarkan gugatan itu, berarti kita menunggu untuk dipanggil oleh pengadilan para pihak untuk hadir berdasarkan relasi panggilan yang ditentukan oleh pengadilan. Kepada pihak-pihak tergugat agar kooperatif di dalam panggilan pengadilan, karena panggilan itu adalah panggilan resmi untuk mendapatkan sebuah keadilan. Makanya sebagai bentuk itikat baik, 9 tergugat ini idealnya harus patuh terhadap panggilan pengadilan, karena apabila tidak hadir, perstek namanya, putusan tanpa hadirnya tergugat, sehingga bisa saja majelis hakim menerima seluruh gugatan yang kita ajukan. Bang, kalau pergantian AKD kan ala kelengkapan dewan ya, di DPRD itu
itu kan hal yang lumrah Iya betul. rasanya. Dan itu juga merupakan tanggung jawab tugas dari partai yang menitipkan kader-kader terbaik mereka untuk menduduki jabatan AKD tersebut. Nah, sekarang kan Pak Agus ini hanya bergantian dari ketua ke anggota berarti Bang. Betul. Nah, apakah itu hal yang biasa atau seperti apa? Dari hasil pengamatan kami, itu tidak hal yang biasa. Kenapa? Karena penerbitan SK50 itu yang menjadi latar belakang pergantian klien kami itu bukan akibat dari penyegaran, bukan akibat dari ingin generasi, tidak. Ya. Akibat dari mosi tidak percaya, akibat dari surat pengantar fraksi Demokrat. Yang dasar dari penerbitan SK50 itu adalah akibat dari mosi tidak percaya yang isinya adalah fitnah, berita bohong, dan pencemaran nama baik. Itu dari dasar kita ya? Ya. Sementara yang menjadi herannya kita, Dewan Pimpinan Pusat tidak pernah menyidangkan, tidak pernah mengklarifikasi memang benarkah apa adanya yang seperti disampaikan oleh DPC Partai Demokrat Kota Dumai atau tidak. Sehingga muncul SK50 dan turunan-turunannya dari DPD dan DPC akibat dari berita yang kalau kita sebagai jurnalis ada berita sepihak, tidak pernah mengklarifikasi terhadap orang yang bersangkutan atas permasalahan ini. Ini yang menganggap kami itu adalah sebuah perbuatan melawan hukum dan harus digugat. Belum juga diproses oleh BK itu selama ini? Tidak ada. Hanya Artinya kan biasanya Ya, Artinya mekanisme di DPRD itu harus Beda di BK jalan. dulu. ya Ya. BK dia. Harus di BK dulu, tapi itu tidak langsung diteruskan di DPP. ya, biasanya kami tahu itu kalau ada persoalan di pimpinan atau anggota DPR, apakah pelanggaran kode etik dan sebagainya, itu kan dilaporkan ke BK. Nanti apa hasil keputusan BK Betul, nanti diparipurnakan. Betul. Dari hasil paripurna baru disampaikan ke partai. Betul. Partai baru membuat keputusan. Ya. Apakah sekarang dalam kasus Pak Agus ini sudah diproses oleh BK atau bagaimana sehingga ujung-ujung langsung Demokrat membuat surat keputusan untuk mengganti ketua DPR. Tidak pernah disidangkan di BK, Bang. Ya. Seharusnya secara internal itu berlaku seperti yang Abang jelaskan. Tidak ada. Mosi tidak percaya langsung diteruskan ke Ya, DPP dan itu menjadi sebuah latar belakang pemberhentian. Itu yang kami anggap itu sebagai perbuatan melawan hukum, Bang. Nah, ini yang perlu kita buka. Tidak ada. Demokrat berapa suara sana, Pak? 5 kursi, 5 kursi. 5 kursi, Berarti 35 Bang ya. Kita 40 ya. 30. Jumlahnya 30 ya? 30. Berarti 10 yang tidak tanda tangan ya? 10 anggota dewan, Bang. Iya. Anggota dewan termasuk ketua kita. Dan Bang Agus Purwanto ini semenjak beliau menjadi ketua DPRD, sejak menjadi anggota DPRD, suara Demokrat dongkrak naik tinggi. Berapa kemarin, Bang? 2014 itu 2 kursi Demokrat. Enggak, suara apa? 2009 saya 2190. Hah? 2190. 2100? 2000 lebih, 2190. Dari 5 anggota fraksi Demokrat itu saya terpilih. Apa ada tinggi ya? Dan di dapil saya 2 kursi. Dapil apa 2 kursi? Dapil apa? Dapil Dumai Barat, Dumai Selatan. Boleh. Sebelumnya Bang Demokrat pimpinan nggak di Dumai Bang? Enggak, 2014 hanya 2 kursi. 2 kursi Ya, fraksi gabungan. Berarti Abang saya itu ketua DPC ya sana ya? Saya bergabung dicalekkan oleh Demokrat baru 2019. Oh, 2019. Ya. Oke. Yang dibilang berita bohong itu apa, Bang? Contohnya? Terkait dengan mosi tidak percaya, Bang. Ya. Mosi tidak percaya itu isi-isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara pembuktian, secara pengakuan. Jadi hanya penilaian-penilaian subjektif terkait apakah staf anggota DPRD, staf di DPRD, sekretariat DPRD Kota Dumai pindah gara-gara ketua DPRD. Nanti itu pemicu. Kemudian ada orang menagih hutang kepada klien kita. Bisa saja tuh orang hanya berkunjung, ngobrol. Kalau persoalan menagih hutang hal yang lumrah. Dan itu dimasukkan dalam mosi tidak percaya. Dan itu dianggap sebagai pencemaran nama baik DPRD. Kecuali perbuatan asusila, narkoba, Pelecehan seksual, gitu. narkoba, pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan itu dianggap sebagai pelanggaran etik ketika etika dan norma juga dilanggar.
Berarti udah 2 tahun lebih juga bang ya? Kita bang ya. Beda kasus sama tadi. Kak, Anda ada enggak? Pasal PK DPRD tidak pernah terima secara resmi dan harus fisiknya surat mosi itu. Iya, itu makanya tadi. Bang, boleh minta kami nomor BK-nya bang? Nomor ketua BK-nya. Ya. Nah, biasanya kalau persoalan perganti-perganti ini, atau pada yang macam Sondi kemarin kan? Iya, betul. Kan? BK dulu, gitu. Siapa namanya bang? Ketua BK rumah bang? Salman, Haji Salman. Ketiga. Nomornya 0852 0852